Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan ringkasan kisah dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Nabi Yunus alaihissalam adalah Nabi ke-21. Nabi ini diceritakan juga dalam Al-Quran, bahkan ada satu surat yang bernama Yunus. Nabi Yunus hidup di abad ke-8 sebelum Masehi, tepatnya setelah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Salah satu mukjizat beliau adalah tetap hidup walaupun dimakan ikan paus. Nabi Yunus berasal dari Palestina. Garis keturunan Nabi Yakub adalah dari Binyamin bin Yakub. Binyamin bin Yakub ini adalah saudara kandung Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan untuk berdakwah kepada penduduk Nainawa. Nainawa ini beribu kota di Assyria, terletak di Mosul, Irak. Nainawa itu adalah kota yang paling besar dan paling kaya pada masa itu. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa jumlah penduduk ini ada 100.000 warga. Dengan kekayaan yang berlimpah itu, justru penduduk Nainawa menjadi sesat dan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bahkan membuat berhala di rumah mereka sendiri untuk disembah. Oleh sebab itulah, maka Nabi Yunus pun diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan mereka dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menempuh perjalanan yang lumayan jauh, Nabi Yunus pun mulai berdakwah di Nainawa. Dengan lembut dan sabar, Nabi Yunus pun memberi pengertian bahwa yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Dan berhala yang kalian sembah itu tidak akan memenuhi kebutuhan apapun yang kalian butuhkan. Bahkan kamu potong lehernya dan kamu hancurkan pun, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nabi Yunus pun terus berdakwah, menyampaikan kalam-kalam ilahinya. Ya, walaupun terus ditolak oleh warga Nainawa. Sebab mereka beranggapan bahwa menyembah berhala itu adalah tradisi turun-menurun dari nenek moyang mereka yang harus dilestarikan. Dan tidak ada tanda-tanda, maksudnya musibah atau bencana yang menyebabkan mereka meninggalkan berhala tersebut. Dan Nabi Yunus pun berasal dari luar daerah Nainawa, sehingga mereka menganggap Nabi Yunus tuh orang asing begitulah. Apalagi Nabi Yunus, selain dianggap orang asing, dia bukan seorang bangsawan atau keturunan raja ataupun punya harta yang banyak. Jadi hanya orang biasa saja. Otomatis Nabi Yunus dianggap sebelah mata. Bahkan penduduk Nainawa itu berkata, "Apakah kata-katamu tersebut untuk menyesatkan kami, wahai Yunus? Dan dusta apalagi yang kamu ajarkan kepada kami tentang agamamu itu dan Tuhanmu itu, wahai Yunus?" Mereka dengan sombongnya berkata, "Inilah berhala-berhala Tuhan kami, Tuhan nenek moyang kami, dan kami tidak akan meninggalkan apapun yang terjadi. Kamu itu orang asing dan kamu tidak punya kelebihan apapun." Mendengar perkataan penduduk Nainawa, Nabi Yunus pun menjawab, "Aku hanya mengajak kalian untuk kembali menyembah kepada Allah, sesuai dengan Allah perintahkan kepadaku. Aku hanya ditugaskan mengeluarkan kalian dari kesesatan dan menuntunmu ke jalan yang benar. Dan aku tidak meminta upah atas semua dakwahku. Namun jika kalian semua menolak, maka Allah akan membuktikan kebenaran itu. Allah akan menurunkan tanda-tanda
diberikannya azab yang sangat pedih kepada kalian semua. Seperti terjadi pada kaum-kaum sebelumnya, seperti kaum Lut, kaum Samud, dan lain sebagainya. Mendengar jawaban Nabi Yunus alaihissalam, kaum Nainawa pun menjawab dengan tantangan yang sangat sombong. Kami semua tetap tidak akan mengikuti kemauanmu. Tunjukkan saja ancamanmu bila itu memang benar. Mendengar penolakan yang sangat sadis oleh warga Nainawa, Nabi Yunus pun tetap sabar menunggu dan terus berdakwah dengan sabar dan telaten. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun terus berjalan. Dan sudah 33 tahun Nabi Yunus alaihissalam berdakwah di kota Nainawa. Dalam 33 tahun itu hanya 2 orang saja yang beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nama mereka yaitu Tanul dan Rubil. Sampai pada suatu hari, Nabi Yunus pun merasa putus asa. Nabi Yunus pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipindahkan lokasi dakwahnya. Nabi Yunus pun akhirnya diberi wahyu agar diberitahukan kepada kaumnya bahwa 3 hari lagi akan datang musibah ataupun azab. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam pun menyampaikan berita tersebut kepada penduduk Nainawa. Nabi Yunus itu berkata, "Wahai kaum Nainawa, tinggalkanlah berhala-berhala tersebut dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak, 3 hari lagi maka akan datang musibah atau azab yang akan menimpa kalian semua dengan sangat pedih." Kemudian Nabi Yunus pun sambil menunggu waktu dan menunggu jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus pun berinisiatif memindahkan diri dalam berdakwah. Sedikit informasi saja bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihissalam diutus, tugas nabi itu hanya diperintahkan hanya untuk kaumnya saja. Jadi sebelum ada perintah dari Allah untuk berhijrah, tidak boleh pergi dari kaumnya walaupun dibunuh seperti Nabi Yahya. Maka seperti Nabi Yunus yang diutus untuk berdakwah di Nainawa, ya dia hanya berkewajiban berdakwah di Nainawa, tidak berkewajiban berdakwah untuk kaum yang lainnya. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang diutus untuk seluruh alam semesta ini hanya Nabi Muhammad SAW. Kembali ke cerita Nabi Yunus. Intinya Nabi Yunus sebelum mendapat perintah hijrah berdakwah, Nabi Yunus sudah pindah dari negeri Nainawa. Nabi Yunus pun pergi dari Nainawa ke sebuah laut dan menaiki sebuah kapal. Ketika menaiki sebuah kapal, tiba-tiba kapal oleng karena ombaknya sangat besar dan angin pun sangat besar. Bahkan akan tenggelam kapal tersebut. Agar kapal tidak oleng dan tenggelam lagi, maka para kapten itu pun berunding. Para kapten kapal itu memutuskan untuk membuang barang-barang penumpang saja agar tidak kelebihan muatan. Namun setelah barang-barang para penumpang dibuang ke laut, ternyata masih kelebihan muatan juga. Akhirnya para kapten kapal pun berunding kembali, dan mau tidak mau, suka tidak suka, maka yang akan dibuang kali ini adalah salah seorang penumpang dengan cara diundi. Dan anehnya setiap kali diundi, yang keluar pasti nama Nabi Yunus. Penumpang kapal itu sebenarnya ada rasa tidak enak jika Nabi Yunus yang dilemparkan ke laut. Namun apa daya, setiap kali diundi, pastilah yang keluar nama Nabi Yunus terus. Nabi Yunus pun berkata, "Biarlah aku saja yang dibuang ke laut, mungkin ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena aku telah meninggalkan kaumku." Dan dengan kesadaran diri, Nabi Yunus pun menceburkan diri ke laut. Di saat Nabi Yunus menceburkan ke laut itu pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan seekor ikan paus bernama Nun. Dan Allah pun sudah berpesan kepada ikan paus tersebut, "Janganlah kamu memakan secuil pun dari dagingnya, dan jangan pula kamu mematahkan tulangnya. Karena sesungguhnya Yunus itu bukan rezeki makananmu, melainkan perutku aku jadikan penjara bagi Yunus." Ikan tersebut menelan dan menuruti semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perut ikan itu pun Nabi Yunus bertaubat dan bersujud kepada Allah. Dan Nabi Yunus pun menyadari bahwa semua ini terjadi karena ketidaksabarannya terhadap penduduk Nainawa. Di dalam kegelapan perut ikan, Nabi Yunus mendengar suara-suara tasbih. Nabi Yunus diberi wahyu bahwa suara tasbih itu adalah suara-suara hewan yang terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Yunus sudah bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengeluarkannya dari perut ikan tersebut. Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan oleh ikan paus di pinggir laut di tempat yang sangat tandus. Karena sudah berhari-hari tubuh Nabi Yunus pun dalam keadaan lemah dan sakit karena kekurangan nutrisi karena dalam perut ikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menumbuhkan pohon yatkin namanya, semacam labu untuk dikonsumsi agar tenaganya kembali normal seperti semula. Setelah Nabi Yunus kembali sehat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali menemui kaumnya, yaitu kaum Nainawa. Kembali ke kaum Nainawa, bahwa setelah ditinggal Nabi Yunus alaihissalam, Allah pun benar-benar menurunkan azab yang pedih itu. Dan penduduknya pun segera bertobat dan mencari Nabi Yunus alaihissalam. Karena tobatnya penduduk Nainawa ini benar-benar serius, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menerimanya. Kaum Nainawa menjadi kaum yang kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan menuju Nainawa, Nabi Yunus bertemu dengan seorang penggembala. Nabi Yunus itu bertanya kepada gembala tersebut, "Bagaimanakah keadaan Nainawa?" Nainawa sudah menjadi sebuah negeri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah azab itu datang, dan penduduk pun mencari keberadaan Nabi Yunus alaihissalam. Penggembala itu awalnya tidak tahu kalau di hadapannya adalah seorang nabi. Namun ketika Nabi Yunus menunjukkan mukjizatnya, kambing yang tadinya tidak ada air susunya bisa diubah menjadi ada air susunya yang sangat banyak. Setelah menyadarinya, Nabi Yunus pun hanya tersenyum dan berkata kepada penggembala tersebut, "Katakanlah kepada penduduk Nainawa bahwa aku sudah kembali dengan selamat." Kaum Nainawa ini adalah satu-satunya kaum yang diceritakan dalam Al-Quran yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguh benar-benar bertaubat. Dan pada akhirnya Nabi Yunus disambut dengan sukacita oleh kaum Nainawa. Setelah Nabi Yunus wafat, Nabi Yunus dimakamkan di Palestina. Itu tadi ringkasan dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Jika saya salah dalam bercerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.